Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhi'u lana ma ashkala hatta yafhama innaka anta ta'lam wa la na'lam wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perpahami niat iktikaf kita, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kita, pembacaan kitab Al-Mawahibul Ushbuliyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid dharain amin. Hadis yang ke-40, hadis yang terakhir daripada kitab ini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhir zaman aqwam wujuhuhum wujuhul adamiyyin wa qulubuhum qulubus syayatin wa amsaluhum ka'amsalid dhi'abil tawari laisa fi qulubihim syai'un minal rahmati safakuna bid-dima'i la yarghabuna 'anil khabithi in syaya'tahum qarrabuka wa in tawalaita 'anhum iltabuka wa in amantahum khanuka sibyanuhum qarimuna wa shibanuhum syafiruna wa syuyukhuhum fajiruna la ya'muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkari wal irtiraru bihim dullun wa talabu ma bi aydihim faqrun wal hukmu bihim bid'atun wal bid'atu bihim sunnatun fa 'inda dhalika sallallahu alaihim syiraruhum fa 'inda dhalika sallallahu alaihim syiraruhum thumma yad'u fala yustajaba lahum du'a'un. Artinya pada akhir zaman akan muncul golongan-golongan yang wajah-wajah mereka seperti wajah-wajah manusia, namun hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan. Perumpamaan mereka seperti serigala buas yang hati mereka tidak memiliki belas kasihan, suka menumpahkan darah dan tidak suka menjauhi yang buruk. Jika engkau mengikuti mereka, maka mereka akan mendekati engkau. Jika engkau menjauhi mereka, maka mereka akan mengumpat engkau. Jika engkau memberi mereka amanah, maka mereka akan mengkhianati engkau. Anak-anak mereka adalah kerugian, pemuda-pemuda mereka ugal-ugalan, dan para orang-orang tua mereka suka berbuat maksiat. Mereka tidak menyuruh berbuat kebaikan dan tidak melarang berbuat
hukum di kalangan mereka adalah dianggap bid'ah dan bid'ah di kalangan mereka dianggap sunnah, sehingga ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kuasa kepada orang-orang jahat dari mereka, kemudian orang-orang yang dari mereka berdoa, maka tidak diterima doanya. Jadi hadis yang ke-40 ini menggambarkan tentang akhir zaman. Ini bukan sebuah ramalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah kenyataan yang akan terjadi. Tapi wabila waktunya, wallahu a'lam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu itu bukan atas nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti benar. Jadi ini bukan ramalan. Ini adalah kenyataan yang akan terjadi di akhir zaman. Amunnya ramalan itu bisa salah, bisa bujur, itu ramalan. Tapi kalau yang dikatakan oleh Rasulullah ini adalah wahyu dari Tuhan, dari Allah, ini pasti akan terjadi. Apabila terjadinya, wallahu a'lam, yang jelas di akhir zaman. Amun ramalan tadi bisa bujur, bisa salah. Ini kalau menurut BMKG, itu BMKG, cuaca kita ini, menurut ramalan hujan itu akan turun karena pada bulan November. Ya kan? Nah ahli BMKG cek ya betul. Ramalannya tuh hujan itu kayaknya pacang turun di bulan November, artinya kita nih kemarau panjang. Nah tapi buktinya lihat malam ini hujan. Kata kau ditangguh lagi cuaca kita ini, ramalan kita ini, ada awan pasti akan lagi. Itu ngarannya ramalan, bisa bujur, bisa salah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti bujur. Di akhir zaman kayak di antaranya muka-muka mereka itu artinya batang tubuh mereka itu tetap berbatang tubuh manusia. Tapi hati-hati mereka seperti mana syaitan. Di akhir zaman tuh kayak bentuknya jadi manusia, tapi kelakuan kayak syaitan. Nah sampai sudah waktunya atau belum lagi, wallahu a'lam. Tapi kita perhatikan ini sudah bermunculan. Lihat di berita, seorang anak membunuh orang tuanya gara-gara mabuk, kada berisi duit, minta lawan kuitan, kada diberi kuitannya, dibunuhnya. Ada lagi berita seorang ayah yang memperkosa anaknya. Ada lagi orang yang membunuh saudaranya. Macam-macam sudah dimulai timbulan. Semakin meyakinkan kita bahwa Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah itu wujud. Di akhir zaman itu kayak batang tubuhnya dia lagi bentuk manusia, tapi kalau
ini pun sudah mulai bermunculan. Nah, sehingga orang yang di akhir zaman itu sudah kada ingat lawan Allah Ta'ala lagi. Mereka jauh dari Allah, mereka jauh daripada tuntunan Rasulullah, mereka jauh daripada agama, sehingga yang berlaku di dalam diri mereka itu adalah sifat nafsu kebinatangannya. Nah, lalu mereka berbentuk manusia tapi kelakuan kayak syaitan. Saat ini orang kada lagi mempedulikan halal haram. Saat ini orang kada lagi menganggap meninggalkan sembahyang itu dosa besar. Banyak sudah di antaranya. Saat ini orang tidak lagi menganggap minuman keras itu adalah minuman yang diharamkan, atau obat-obatan terlarang itu adalah diharamkan, dosa besar. Sudah mulai. Semakin jauh mereka daripada Allah, semakin jauh mereka dari tuntunan Rasulullah, semakin jauh mereka daripada agama. Akhirnya kayaknya di akhir zaman itu orang kada lagi menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itulah akan terjadi kiamat. Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di muka bumi ini satu pun orang kada lagi mengucapkan kalimat Allah Allah. Nah, itu akhir zaman terjadinya kiamat itu kan kita. Mun wayah ini tuh masih alhamdulillah tuh masih banyak tuh, adzan masih terdengar di mana-mana, orang menyebut dan mengingat Allah masih banyak. Tapi kayaknya akhir zaman itu satu orang pun ada lagi yang menyebut nama Allah, maka saat itulah akan terjadi hari kiamat. Jadi akhir zaman ini, nah kita ini sudah di akhir zaman, ya. Hendaknya kita tetap berpegang teguh kepada agama, harus tetap berpegang teguh dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini muncul secara asing, wa sayaudu ghariban, maka nanti akan kembali menjadi asing. Munculnya Islam ini asalnya asing, maka kembali kayak menjadi asing lagi. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing tersebut. Artinya orang yang tetap berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan syariat Rasulullah, maka itu akan menjadi orang yang beruntung. Islam itu muncul secara asing di tengah-tengah kaum jahiliyah. Limada summiya jahiliyah? Islam ini muncul di tengah-tengah zaman jahiliyah. Nah, lalu kenapa zaman itu dinamakan zaman jahiliyah? Limada summiya jahiliyah? Laisa annahum juhalun fit tijarah wa laisa annahum juhalun fil lughah
walakinnahum juhalun an huquqillah wa an huquqi ibadillah. Islam muncul di tengah-tengah kejahilian, masa-masa kebodohan. Kenapa dinamakan dengan bodoh? Bukan mereka itu bodoh dari segi berbisnis, berdagang, kagak. Bukan mereka itu bodoh dari segi berbahasa, kagak. Dinamakan mereka itu bodoh karena mereka tidak tahu hak kepada Allah dan tidak tahu hak sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kata Islam yang muncul di jahiliyah ini akan kembali keadaannya asing pula. Sehingga orang-orang di akhir zaman itu menjadi jahiliyah pula. Jadi jahiliyah ini bukan mereka jahil, bukan mereka bodoh dari segi berbisnis. Bisnisnya orang-orang jahiliyah itu ekspor impor. Ya, bisnisnya orang-orang jahiliyah itu ekspor impor. Kenapa ekspor impor? Ekspor itu kan barang-barang dalam negeri dijual ke luar negeri, itu ekspor. Ya. Impor itu luar negeri dijual di dalam negeri, itu impor. Jadi orang-orang jahiliyah ini bukan jahil, bukan bodoh dari segi berbisnis dan berdagang. Tapi mereka itu bodoh tadi karena ada tahu hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbisnis, mereka berdagang dari Makkah ke negeri Syam, luar negeri. Syam itu apa? Ini Syria. Dari Makkah ke Syria berdagang. Nah, itu bukan jahil dari segi berdagang tadi. Bukan jahil juga dari segi berbahasa. Tapi disebut jahil tadi karena ada tahu lawan hak Allah Ta'ala. Coba kita bayangkan. Ini orang ini pintar kamu ada batu dipahat, diukir, diulah jadi patung, imbah tuntung, inya juga nang menyembah-nyembahnya inya juga nang menghormatinya, inya juga nang mulia akannya. Namun kita pikir-pikir belum mau pintar ya. Mau dipikir-pikir belum mau pintar orang kayak ini. Bantu begarak kada, melihat kada, mendengar kada, berpandir kada, memberi manfaat kada, memberi mudarat kada. Itu nang disembah, itu nang dimuliakan, itu nang diagung-agungkan. Bungol kapintar ya. Bungol kapintar ya. Saurang nama ukir, saurang nama mamahat, saurang nama ulah bentuk, imbah tuntung diandak, lalu ini dimuliakan, disembah, dihormati. Bungol kada. Padahalnya malian kada, mendengar kada, begarak kada, beri manfaat kada, beri mudarat kada. Ini nang disembah. Itulah disebut dengan jahiliyah. Nang disembahnya lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga tadi disebut jahil, yaitu jahil terhadap hak sesama manusia. Coba kita bayangkan di zaman jahiliyah itu bila ada anak lahirlah di dunia, maka anak yang lahir di dunia ini langsung dikubur hidup-hidup, dipatak langsung.
Kenapa jadi dipatah? Mereka menganggap bibinya ini aib. Kenapa jadi aib? Lapah menggaduh aja. Karena ganal diambil lurah. Ganal itu diambil lurah. Kenapa? Karena bibinya ini kada kawan dibanggakan nasabnya. Lain macam nasab kakainan abahnya itu lain. Nasabnya kayak kepada laki yang mengawini itu. Nah orang-orang jahiliyah ini merasa sia-sia menggaduh bibinya ini kada ada kebanggaannya. Kalau anak lalakian kayaknya menjadi pewaris dan menjadi keturunannya nisbah lawakinya dan lawan kain. Lalu ia menganggap bibinya ini mengalihi aja, membuat aib di keluarga aja, seorang aja menggaduhnya orang mengambil itu. Mungkin kita pikir-pikir belum pintar kamu mau mungkin kita pikir-pikir tuh pintar kamu mau kan? Seorang tuh lahir dari mana? Hah? Seorang tuh lahirnya dari mana? Menganggap bibinya ini aib, menganggap bibinya ini lapang menggaduh aja. Seorang tuh lahir dari mana? Dari gadang pisang lahir, dari situ juga lahir. Berarti bibinya yang dibunuh, ada pacang berkembang lagi, kan ada pacang bergenerasi lagi. Di situ penggumulnya disebut jahiliyah, sehingga mereka ini jahil bukan karena jahil dari segi berbisnis berdagang dan jahil dari segi berbahasa, tapi jahil terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jahil terhadap hak sesama manusia. Dan ini akan kembali karena Islam muncul di tengah-tengah kejahilan seperti itu, akan kembali pulang karena Islam itu di tengah-tengah kejahilan. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Lihat zaman kita wayah ini pulang. Kita bandingkan lawan zaman jahiliyah. Nah, kita banding-bandingkan pulang. Sekira kita tuh mengetahui dan mengukur bahwa Islam ini akan kembali kepada di tengah-tengah keterasingan. Kalau di zaman jahiliyah itu kan tadi riwayatnya bila anak bibinya dibunuh hidup-hidup. Kalau kita kembali jauh kepada zaman Fir'aun, itu bila anak lalakian maka dibunuh oleh Fir'aun. Nah lalu kita bandingkan di zaman kita wayah ini. Satu sisi, bukan semuanya, satu sisi zaman kita ini bisa lebih kejam daripada zaman jahiliyah dan lebih kejam daripada zamannya Fir'aun. Kenapa? Nah, apa tak? Gambung Abah kada tahu nih, di luar nikah, ya, di luar nikah, karena sumpah siapa abahnya akan mau bertanggung jawab. Ayo, lalu diaborsi. Aborsi, napa aborsi tadi? Digugurkan kandungan itu, ya, digugurkan kandungan tadi. Padahal kada tahu lagi nang di dalam parut ini lalakian kah, bibinian kah? Nah, lalakian kah, bibinian kah, kada tahu lagi, sudah dibunuhnya. Kalau zaman jahiliyah tadi nyata dahulu bibinian hanya dibunuhnya. Di zaman Fir'aun tadi nyata dahulu lalakian hanya dibunuhnya.
Di zaman kita wayang ini, satu sisi kada tahu lagi anak lalakian atau bibinian, karena ini anak di luar nikah, kada mau bertanggung jawab, malu dengan orang lain, akhirnya anak itu pun diaborsi atau digugurkan tanpa tahu lagi di dalam perut ini lalakiankah bibiniankah. Lihat di pulang wayang ini pergaulan antara lelaki yang lawan bibinya tuh kada ada batasnya. Di zaman akhir kita, di akhir zaman sudah kita, di zaman kejahiliahan ini, kita hendak membanding-bandingkan pergaulan antara lelaki yang bibinya kada ada batasnya. Kadang-kala orang tuanya Islam, tapi wanita aja tuh lapas anak bibinian tuh inya surangan aja mempos wanita aja tuh ini tanpa ada nang memantauinya, tanpa ada nang memadahi dan menasihati lawannya. Ayo mun wani malapasnya kayak itu. Nang kuitan di kampung baguma, nang anak sakulah kuliah ka kota, mangkos iya. Napa nang diulang anak bibinya ni tahu lah. Maka kawan lah kalau lelaki yang sudah ada batasnya lagi. Dibawanya kos-kosan situ lelakian tadi. Bila sudah berduaan, nang ketiga syaitan, nang memantau kadada, nang melihat kadada lagi, nang memperhatikan kadada lagi. Ayo, bisa-bisa hilang keimanannya. Bukan hanya perawan aja, hilang iman pun bisa hilang. Anwaninya orang Tuhan tuh rasa ada berdosa melapas nanti. Jadi pergaulannya sangat mengkhawatirkan. Ini fakta kita wayang ini, fakta kita wayang ini kan, ya kan? Inya kuliah, membibinian ini, mangkos kayak siapa lagi nang memperhatikan ini? Mun sudah di luar daripada kampusnya, di luar daripada rumahnya, inya sesurangan aja lagi. Nang memantau kadada lagi, memadahi kadada lagi. Ayo. Iya, akhirnya terjadi pergaulan kayak kampung. Nah, apalagi pikiran, mun kada menggugurkan lagi. Atu zaman kita wayang. Jadi mun ada besok anak bibinya tuh jangan tayak, orang bahan tuh jangan tayak, artinya diperhatikan. Ada papa juga aja, ini sudah bakal juga, sudah bisa ini sudah membedakan mana baik mana kada, bisa membedakan mana baik mana kada. Jakanya dia tuh kada berisi nafsu, hal-hal pas itu. Ya, jakanya dia tuh kada berisi nafsu, lapas ya. Bisa ya memilih mana baik mana kada, tapi mun ada nafsu ditambah syaitan pulang tadi dari agama jauh pulang, dari tuntunan syariat jauh pulang. Ayo apa yang terjadi? Nah sehingga di zaman kita ini sangat mengkhawatirkan kita harus perhatian dengan perhatian sebaik-baiknya, karena apa yang digambarkan oleh baginda Nabi ini pasti terjadi. Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang asing tersebut yang masih berpegang teguh dengan agama. Semakin asing kita dari agama kita,
Sehingga syariat-syariat itu sudah banyak ditinggalkan. Muslim-muslimat, Islam-islamat, tapi sembahyang ada semua. Nah, muslim Muslim-muslimat sembahyang sembahyang, tapi maksiat jalan terus. Ayo. Semakin jauh kita daripada agama, sehingga semakin asing. Orang sudah banyak meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak lagi berpegang teguh dengan syariat, itu banyak sudah. Nah, mumpung kita masuk bulan Rabiul Awal, kita kembali kepada jalan yang telah dijalankan, yang telah diberikan, ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kembali kepada jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan masuknya bulan Rabiul Awal ini, kembali kita introspeksi, kembali kita merenung bahwa jalan kita jalan ini sesuai sudah dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi. Bilanya banyak, kita sudah kadang meninggalkan berarti gharib sudah terjadinya, dan gharibnya itu di sisi orang tersebut. Secara pribadi, agama ini sudah terasa asing lawan kita. Kenapa jadi asing? Bila kita kadang menjalankan sesuai syariat, nah maka secara pribadi kita sudah terasing daripada agama tadi. Ayo, berapa banyak sudah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi itu kita tinggalkan lagi. Nah, lalu kita introspeksi, kembali kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jangan sampai kita jauh daripada agama, jangan sampai kita terasing daripada agama. Karena bila kita jauh dan terasing daripada agama, maka kita akan celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini yang dijelaskan oleh baginda Nabi, bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang tubuhnya berbentuk manusia, tapi kelakuannya kayak syaitan. Itu aja yang kita sambung bahasa. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul, diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam,